Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Pernah nggak sih Anda mikir kalau ngejar-ngejar bahagia itu kadang malah capek sendiri? Kita mau kupas ide yang menarik nih. Kepuasan sejati itu mungkin ya bukan cuma soal ngerasa seneng terus atau ngilangin semua rasa negatif. Sumber kita kali ini dari seri HBR Emotional Intelligence. Itu isinya riset soal emosi, ketahanan mental, sama kebahagiaan ya di kerjaan, ya di hidup sehari-hari lah. Jadi misi kita nih pengen gali lebih dalam, apa sih sebenarnya yang bikin puas jangka panjang, bukan cuma definisi bahagia yang mungkin terlalu simple selama ini. Oke, mari kita mulai aja. Oke, jadi konsep pertama nih dari Jennifer Moss, ya. Katanya kita tuh sering salah kaprah soal bahagia. Menurut dia, kunci kepuasan itu justru melibatkan penerimaan, baik yang bagus maupun yang jelek. Terus juga gimana kita bisa ngelihat ulang pengalaman negatif. Malah ada studi menarik dari quote Batch yang dia kutip. Katanya ngerasain beragam emosi, ya positif ya negatif, disebutnya emodiversity. Itu ternyata bagus buat kesehatan mental dan fisik. Agak aneh ya, maksudnya ngerasa sedih atau marah kadang-kadang itu malah sehat gitu. Gimana ya? Aneh gitu. Ini bukan berarti kita harus nyari-nyari sedih ya, nggak gitu juga. Tapi lebih ke mengakui dan bisa ngelola semua jenis emosi kita sebagai manusia. Nah, kemampuan ini nih yang justru bangun kekuatan batin kita, jadi fondasi mental yang sehat. Ini nyambung banget sama konsep ketahanan atau resiliensi. Ada sumber lain juga di sini yang bilang kalau resiliensi itu bukan bakat lahir, tapi sesuatu yang bisa dipelajari, bisa dikembangin. Oh, bisa dipelajari. Gimana tuh caranya? Salah satunya yaitu nemuin makna di tengah kesulitan. Kayak contohnya Viktor Frankl, waktu dia di kamp konsentrasi, kondisinya kan parah banget ya. Tapi dia fokus ke tujuan masa depan, ke makna hidupnya. Nah, orang-orang yang tangguh itu, kata riset, mereka secara aktif bangun jembatan. Dari sulitnya sekarang ke masa depan yang lebih baik. Caranya ya gitu, cari makna, kelola emosi negatif, bukan ditekan terus ya. Terus, apa yang ngubah cara pandang mereka? Jadi ini aktif, bukan pasif nungguin badai lewat aja. Nemuin makna di tengah kesulitan ya. Ini jadi ingat gagasan kebahagiaan sintetisnya Daniel Gilbert. Istilahnya unik ya, sintetis, kedengarannya kayak bahagia palsu atau cuma pelarian gitu, bukan sih? Nah itu dia, itu kesalahpahaman yang umum banget. Justru Gilbert bilang, kebahagiaan sintetis ini tuh sama nyatanya, sama berharganya kayak kebahagiaan alami. Yang kita rasain pas dapat apa yang kita mau, gitu. Ini kemampuan otak kita yang luar biasa, kayak sistem imun psikologis gitulah. Buat nyiptain bahagia atau puas dari situasi yang kita hadapi, bukan cuma yang kita pilih. Contohnya kayak Jim Wright, dia bisa bangkit lagi setelah skandal karir. Atau Maurice Beckham, nemu kedamaian setelah 37 tahun di penjara karena tuduhan salah. Mereka tuh nggak pasrah aja, tapi aktif nyiptain cara pandang baru yang bikin mereka puas. Oh, jadi intinya bukan cuma kita bisa bahagia walau keadaan susah, tapi otak kita itu punya mekanisme alami yang aktif kerja buat nyiptain kebahagiaan itu. Dan itu sama nyatanya kayak pas kita dapat promosi atau hadiah gitu ya. Persis. Ini nunjukin betapa kita tuh bisa adaptasi, luar biasa banget. Dan menariknya lagi, Gilbert juga bilang, bahagia itu seringnya bukan dari 1-2 kejadian gede, tapi numpuknya ratusan hal kecil sehari-hari. Pakai sepatu nyaman, senyum sama orang gak dikenal, nikmatin kopi pagi, hal-hal sepele gitu tuh dampaknya gede kalau numpuk buat rasa sejahtera kita. Wah, ini nyambung banget nih sama temuan Amabile dan Kramer soal kekuatan kemenangan kecil atau the power of small wins di tempat kerja. Riset mereka kan nunjukin kalau kemajuan kecil tapi rutin di kerjaan yang kita anggap penting itu jauh lebih bikin semangat dan ngerasa positif dibanding pencapaian gede tapi jarang-jarang. Jadi mungkin fokus ke langkah kecil yang bisa kita kontrol tiap hari itu strategi yang lebih oke ya. Sangat mungkin. Iya. Itu ngasih rasa bisa ngontrol, rasa berhasil, dan bikin ada momentum terus. Tapi ya penting juga buat lihat sisi lainnya nih. Ngejar bahagia terus-terusan, jadi tujuan utama, itu juga bisa jadi bumerang loh. Spicer sama Cheddar Strom misalnya, mereka nunjukin gimana tekanan buat selalu kelihatan bahagia di kantor, itu bisa bikin kita lebih gampang rapuh secara emosi. Atau malah bikin kita nganggap hidup pribadi kayak daftar tugas aja yang harus di-checklist demi bahagia. Nah, ini bisa jadi capek banget. Dan ironisnya, malah ngejauhin kita dari kepuasan yang sebenarnya.
Ngerangkul semua pengalaman kita sebagai manusia, ya seneng, sedih, kecewa, bangga, dan bangun ketahanan buat jalanin naik turunnya hidup ini. Betul. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang. Kalau bahagia itu bukan tujuan statis yang harus dicapai, tapi lebih kayak proses dinamis ngelola hidup dengan segala macamnya. Gimana kalau Anda coba geser fokus? Dari yang tadinya cuma ngejar rasa positif sesaat, jadi lebih fokus ke prosesnya. Proses bangun ketahanan diri, nemuin makna di perjalanan Anda, terus ya nerima dan ngelola semua warna-warni emosi Anda secara utuh. Coba deh pikirin.